107,9 Radio Komunitas KKFM kembali lagi hadir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama saya Yuli Krismantika di program acara Talkshow edisi Selasa 30 Juni 2020. Nah, kali ini saya hadir selama 2 jam ke depan dari jam 1 siang sampai nanti jam 3 sore bersama narasumber kita Ibu Sarjuningsih, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA IAIN Kediri. Nah, untuk sohib kampus yang ingin bergabung ataupun berinteraksi, tanya jawab ataupun request lagu, silahkan SMS atau WA di 085 745 552 500 atau di sosial media kita, Facebook kita KKFM Spasi Kediri. Bisa juga mention di Instagram kita @kkfm. Sohib kampus yang lagi di perjalanan ataupun jauh di sana bisa juga streaming di www.iainkediri.ac.id. Monik tunggu sampai nanti jam 3 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sohib kampus di mana saja Anda saat ini berada. Salam sehat, salam bahagia. Ketemu kembali di ruang gender dari Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Kediri. Kali ini kita akan membahas tentang tipologi masyarakat di dalam memahami tentang kesetaraan gender dan keadilan gender. Masyarakat kita itu beraneka ragam latar belakang, sehingga pemahaman dan pemaknaan tentang kesetaraan gender dan keadilan gender itu menjadi berbeda-beda. 3 tipologi masyarakat yang memahami kesetaraan dan keadilan gender secara berbeda itu, yaitu yang pertama adalah tipologi masyarakat yang berbasis adat atau budaya. Nah, bagaimana kelompok masyarakat berbasis adat ini memahami kesetaraan dan keadilan gender? Di sini mereka sangat kuat mindset budayanya. Antara lain adalah bingkai-bingkai nilai, norma, mitos, dan nilai-nilai adat budaya lokal mereka. Kesetaraan gender dalam ruang masyarakat yang berbasis budaya ini sangat kental dengan nilai-nilai normatif budaya. Ya, misalnya, perempuan selalu diidentikan dengan bagian dari struktur sosial yang berada pada nomor 2. Sementara laki-laki ditempatkan kepada tempat nomor 1. Laki-laki selalu dimenangkan, selalu diistimewakan. Ya. Bahkan di dalam interaksi, di dalam rumah tangga, seorang istri harus selalu menempatkan suaminya kepada tempat yang paling terhormat, ya, dan paling diakui keberadaannya sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga. Nah, dengan konsep yang seperti ini, maka kemudian bahwa semua yang ada di dalam rumah tangga itu atau di dalam keluarga itu semua ditumpukan kepada peran seorang suami. Sementara seorang istri sebagai konco wingking yang bersifat komplementer, membantu daripada peran seorang suami. Sehingga di sini dari perspektif ekonomi, bahwa yang memegang kekuasaan ekonomi adalah seorang suami. Nah, ini kalau berbasis adat. Namun bukan berarti masyarakat yang berbasis adat itu tidak bisa berubah. Ya, kenyataannya
pada masyarakat adat ini peran sosial suami atau istri juga mengalami perubahan, di mana seorang istri juga dipercaya mengelola ekonomi keluarga. Contohnya, ya, semua hasil panen dari ladang itu kebanyakan yang mengelola adalah seorang istri. Kemudian istri juga diberi kebebasan untuk bisa mengelola ekonomi keluarga atau nafkah dari suami, ya, untuk kepentingan keluarga. Nah, ini artinya sudah ada pola perubahan mindset masyarakat adat tentang bagaimana menempatkan peran istri atau peran wanita ini, ya, sedikit demi sedikit disejajarkan dengan seorang laki-laki. Kemudian yang kedua adalah tipologi masyarakat yang berbasis agama. Bagaimana masyarakat agama ini memandang atau memahami kesetaraan gender dan keadilan gender. Masyarakat beragama di sini saya mengambil salah satu contoh saja dalam kelompok masyarakat Islam. Kalau kemarin saya sudah menyinggung tentang bagaimana penggunaan bahasa atau kata di dalam Al-Quran untuk menyebut laki-laki dan untuk perempuan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki, ya, ar-rijal di sini, ya, ditempatkan sebagai pemimpin keluarga. Ini artinya bahwa Al-Quran ditafsirkan, ayat Al-Quran ditafsirkan bahwa laki-laki posisinya, ya, secara teks, secara nas, ya, itu adalah sebagai pemimpin keluarga. Itu di dalam salah satu tafsir. Saya juga telah menjelaskan bagaimana tafsir itu memerankan peranan yang penting di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya di tengah-tengah masyarakat Muslim. Nah, di dalam Islam, di dalam tubuh umat Islam, tafsir Al-Quran itu juga terdapat mazhab-mazhab, ya, terdapat aliran-aliran, di mana masing-masing mazhab dan aliran ini memiliki pola penafsiran Al-Quran secara berbeda-beda. Sebenarnya ada dua pola dalam menafsirkan Al-Quran itu. Yang pertama adalah pola penafsiran yang tekstual. Artinya di sini tafsir Al-Quran itu tidak bisa mengubah misi daripada nilai teksnya. Kemudian yang kedua adalah pola penafsiran yang kontekstual, di mana penafsiran Al-Quran itu disesuaikan dengan kondisi dan latar sosial masyarakat yang ada. Sejarah masyarakat seperti apa, budaya masyarakat seperti apa, dan kondisi kekinian dari masyarakat itu menjadi dasar daripada penafsiran ayat Al-Quran. Saya tidak akan menjelaskan pola-pola kedua pola penafsiran tersebut, namun saya hanya ingin menjelaskan bagaimana sekarang masyarakat yang berbasis agama ini memandang tentang kesetaraan dan keadilan gender. Maka kalau kita melihat daripada komunitas masyarakat agama itu yang berbasiskan misalnya tentang masyarakat komunitas salafi, misalnya, masyarakat salafi ini lebih banyak mengambil pola tafsir yang tekstual, sehingga posisi laki-laki adalah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga,
Sementara perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga yang fungsinya adalah mendidik anak-anak. Jadi mendidik anak-anak itu fungsi daripada perempuan, dan di dalam tafsir model pola yang tekstual yang dianut oleh kebanyakan saudara kita yang salafi. Artinya di sini kelompok salafi tidak banyak mengambil interpretasi yang dianggap itu tidak sesuai dengan misi daripada ayat Al-Quran tersebut. Sehingga kalau kita lihat konteksnya sekarang, bagaimana penafsiran ayat Al-Quran yang tekstual ini, fenomena di masyarakat bahwa perempuan tetap adalah sebagai konco wingking daripada laki-laki. Nah, oleh karena itu di sini tidak ada perbedaan yang signifikan. Bagaimana pemahaman masyarakat yang berbasis adat atau budaya dan masyarakat yang berbasis agama. Kenapa demikian? Hal ini karena memang pada komunitas masyarakat adat itu bahwa pola atau kultur masyarakat adalah paternalistik sebagaimana yang ada di dalam kelompok masyarakat yang berbasis agama. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan di sini karena dua-duanya menggunakan ideologi yang sama, yaitu ideologi paternalistik. Kemudian yang ketiga adalah tipologi masyarakat yang berbasis multikultural, yaitu masyarakat yang memahami dan mengakui adanya aneka ragam budaya, aneka ragam nilai dan adat yang menjadi basis daripada masyarakat itu. Nah, kelompok masyarakat ini atau komunitas yang ketiga ini memahami kesetaraan dan keadilan gender itu secara terbuka, egaliter, dan rasional serta heterogen. Ideologi yang dianut oleh kelompok yang berbasis multikultural ini adalah ideologi yang demokratis, ideologi yang mengakui adanya heterogenitas. Oleh karena itu, pola penafsiran daripada ayat-ayat, yaitu teks-teks yang bersifat paternalistik tadi itu oleh kelompok multikultural ini ditafsirkan secara berbeda. Contohnya misalnya yang bersifat terbuka, bahwa ketika seorang suami itu tidak bisa bekerja di rumah yang menghasilkan uang sehingga tidak bisa menafkahi seorang istri atau keluarganya, maka di dalam tafsir kelompok multikultural ini bahwa laki-laki yang seperti ini tidak bisa memerankan atau menjalankan perannya sebagai keluarga, maka dia juga tidak bisa disebut sebagai kepala keluarga. Nah, lalu yang disebut dengan kepala keluarga itu siapa menurut kelompok multikulturalis ini? Yaitu siapapun di sini yang bisa berperan sepenuhnya untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, itulah yang disebut dengan kepala keluarga. Jadi di sini kepala keluarga tidak harus suami, istri pun boleh, asalkan seorang istri ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Nah, itu artinya terbuka di sini tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan bisa menjadi kepala keluarga. Egaliter di sini berarti bahwa cara pandang kelompok multikultural di sini adalah
sangat memahami adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan setara. Ketika laki-laki bisa disebut sebagai kepala keluarga, maka seorang perempuan pun bisa disebut sebagai kepala keluarga. Dan sangat rasional. Rasional di sini berarti bahwa kelompok ini di dalam memahami segala sesuatu, di dalam memahami fenomena di masyarakat, itu selalu mengandalkan logika, mengandalkan akal sehat. Nah, ketika seorang suami tidak bisa memenuhi atau menelantarkan keluarga, maka dia tidak akan bisa disebut sebagai kepala keluarga. Secara akal sehat, mana mungkin seorang kepala keluarga itu menelantarkan keluarganya. Nah, heterogen berarti di sini beraneka ragam. Artinya bahwa kelompok ini itu tidak memaknai tentang kesetaraan dan keadilan gender, itu tidak tunggal, ya, tidak tunggal. Semuanya tergantung daripada lingkungan sosial yang melingkupi daripada laki-laki dan perempuan itu. Ketika seorang suami atau seorang laki-laki bisa memerankan sebagai kepala keluarga, istri bisa. Begitu pula ketika istri bisa memerankan sebagai ibu rumah tangga, maka seorang suami pun bisa memerankan itu. Jadi di sini tidak ada perbedaan jenis kelamin untuk memerankan sebuah peran sosialnya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita kembali kepada pemahaman tentang kesetaraan gender dan keadilan gender yang berbasis masyarakat adat tadi. Nah, tadi saya jelaskan bagaimana kelompok adat dan kelompok agama ini memiliki kemiripan di dalam mentafsirkan teks-teks Al-Quran atau teks-teks ayat yang berbasiskan gender ini. Bahwa ada kemiripan, ya, secara totalitas kelompok budaya dan kelompok agama ini. Karena apa? Masyarakat adat, agama itu menjadi semacam suplemen dalam membuat argumentasi. Begitu pula sebaliknya, masyarakat agama juga menggunakan adat dan budaya sebagai suplemen di dalam mentafsirkan. Jadi di sini antara agama dan budaya itu simbiosis mutualis, saling memperkuat satu sama lain di dalam membuat argumentasi tentang kesetaraan gender dan keadilan gender. Nah, kemudian di dalam kelompok masyarakat agama tadi, di samping menggunakan argumen budaya atau adat, di sini posisi tokoh agama menjadi kunci, ya, menjadi kunci untuk memahami teks-teks ayat tadi. Oleh karena itu di sini fatwa-fatwa ulama itu menjadi sangat penting posisinya untuk masyarakat agama itu. Karena masyarakat agama di sini sangat membutuhkan fatwa-fatwa ulama itu untuk memahami teks-teks Al-Quran. Oleh karena itu di sini ada ulama yang memiliki peran atau wibawa yang luar biasa di masyarakat, karena fatwa-fatwanya banyak diikuti dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu di dalam ilmu sosiologi itu, bahwa kelestarian agama, kelestarian adat atau budaya itu tergantung kepada elit-elitnya. Kalau di dalam kelompok agama ya Pak Kiai, ulama, ustadz, itu yang menentukan pemahaman ayat-ayat atau teks-teks agama. Kalau di dalam masyarakat adat, yang
memegang peranan penting untuk pelestarian nilai atau norma-norma adat, yaitu kepala suku atau elit budaya setempat. Nah, kemudian kalau di dalam kelompok masyarakat yang berbasis multikultural, di sini argumen yang dibangun itu menempatkan agama dan budaya itu pada posisi yang simetris. Artinya nilai-nilai agama dan budaya itu dipandang sebagai nilai yang satu, karena diikat oleh nilai paternalistik tadi. Sehingga seringkali di sini karena keterbukaannya, karena egaliternya, karena rasionalitasnya dan heterogenitasnya cara memahami sesuatu, maka seringkali apa yang dilakukan oleh kelompok yang berbasis multikultural ini dipandang oleh kelompok agama atau kelompok adat ini sebagai kelompok yang liberal, sebagai kelompok yang bebas, sehingga banyak norma-norma susila atau norma-norma adat itu diterjang, dilawan, karena dianggap nilai agama dan budaya ini seringkali tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Contohnya misalnya sekarang ketika anak harus bayi misalnya, ketika bayi ini harus menikmati ASI, sementara ASI ini dari ibunya itu sudah tidak produktif lagi, maka ini dari kelompok multikultural bahwa si bayi ini bisa mengambil ASI dari orang lain, asalkan ASI tersebut higienis, Tetapi ini kalau menurut kelompok agama ini sudah ada hukum syarak yang mengikatnya, bahwa bayi yang menyusui pada ASI orang lain itu adalah sebagai anak susuan. Anak susuan itu memiliki ikatan hukum syarak kepada ibu yang memiliki ASI tersebut. Nah, yang demikian ini yang sering kontroversi di masyarakat. Sementara kalau di kota-kota besar bahwa seperti Bank ASI itu sudah ada. Bank ASI ini adalah dalam rangka untuk bisa memenuhi kebutuhan ASI bagi orang-orang yang memerlukan ASI. Seperti itu, Selanjutnya kita akan menjelaskan apa saja sih isu-isu tentang gender di perguruan tinggi, khususnya di PT KIN, yaitu perguruan tinggi yang sekarang di mana kita sekarang sedang belajar di sana. Bagaimana isu-isu gender apa yang sedang berkembang di perguruan tinggi? Kita tahu di sana bahwa di perguruan tinggi itu ada tiga pilar yang memperkuat keberadaan perguruan tinggi yang disebut dengan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, kemudian ada penelitian, dan kemudian ada pengabdian masyarakat. Lalu apa hubungannya dengan isu-isu daripada isu-isu gender yang ada di tiga pilar itu? Maka kita akan bisa menjelaskan di sini tentang hal-hal yang bersifat ada semacam kesenjangan gender di tiga wilayah tersebut. Gender sebagai alat analisis di perguruan tinggi itu, yaitu untuk yang pertama adalah
untuk kenali kesenjangan. Ya. Kenali kesenjangan di sini bisa bersifat kuantitatif, bisa bersifat kualitatif. Misalnya, bagaimana berapa jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang ada di perguruan tinggi ini, dan berapa jumlah dosen laki-laki dan perempuan yang mengampu atau mengajar di sekolah ini, dan bagaimana perlakuan terhadap jumlah yang besar dan bagaimana perlakuan terhadap jumlah yang kecil. Namun di sini intinya bahwa perlakuan kepada jumlah yang besar juga harus berdasarkan nilai-nilai kuantitatif dan kualitatif tersebut. Ya, misalnya sekarang jumlah laki-laki atau mahasiswa kita jumlahnya itu sedikit. Kemudian mahasiswa perempuan jumlahnya lebih besar. Maka kemudian bahwa semua fasilitas yang harus diberikan kepada jumlah yang besar dan jumlah yang kecil itu harus memiliki memenuhi aspek keadilan. Ya, bahwa ketika perempuan jumlahnya besar, kemudian di sini fasilitas yang diberikan kepada perempuan harus lebih besar. Misalnya kamar mandi untuk perempuan jumlahnya harus lebih besar daripada jumlah kamar mandi yang diperuntukkan untuk laki-laki. Begitu pula dengan tempat ibadah atau tempat belajar, semuanya harus memenuhi rasa keadilan itu. Kemudian gender sebagai alat analisis untuk bisa mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan gender dari aspek akses, dari aspek partisipasi atau peran dan tanggung jawab, dari kontrol atas sumber daya, manfaat dari hasil aktivitas tridharma perguruan tinggi itu. Contohnya apa? Misalnya untuk yang misalnya di pengabdian KKN mahasiswa, ketika jumlah mahasiswa lebih banyak, ketika dibentuk kelompok-kelompok, maka setiap kelompok itu jumlah mahasiswa harus lebih besar daripada jumlah mahasiswa. Meskipun mahasiswanya juga harus tetap ada, tapi harus sesuai dengan porsi, sesuai dengan jumlah. Dan kemudian aktivitas juga begitu. Artinya program kerja yang ada di KKN itu juga harus memperhatikan kepentingan mahasiswi itu. Di mana bahwa kalau mahasiswi itu harus KKN di pedesaan, maka harus memperhitungkan nilai-nilai budaya yang hidup, yang berkembang di masyarakat desa itu. Maka kegiatan yang bersifat keperempuanan itu harus menyesuaikan dengan itu, sehingga program kerja ini di samping bisa dilaksanakan oleh anak-anak perempuan, oleh mahasiswi, juga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Itu yang namanya kenali kesenjangan-kesenjangan agar ada keadilan gender. Nah, ketika semua kesenjangan dan partisipasi mahasiswa maupun mahasiswi itu sudah dikenali, maka harus bisa menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan gender itu. Bagaimana cara menentukan solusi? Untuk menentukan solusi tentang kesenjangan itu biasanya melalui kebijakan, melalui manajemen, ya, baik itu kebijakan di dalam perkuliahan maupun kebijakan di dalam pengabdian masyarakat, atau kebijakan yang menyangkut budaya dan etika di perguruan tinggi. Kemudian ketika kebijakan untuk membuat solusi itu telah dibuat atau dirumuskan, maka
yang terakhir adalah mengintegrasikan semuanya tadi itu, baik yang kesenjangan, baik yang faktor penyebab kesenjangan maupun solusi, itu diintegrasikan di dalam 3 pilar tersebut, yaitu Tridharma perguruan tinggi tadi, baik di wilayah dikjarnya, pendidikan dan pengajaran, maupun di penelitiannya, maupun di wilayah pengabdian masyarakatnya. Nah, seperti itu. Itu ketika kita membuat kegiatan dengan menggunakan gender sebagai alat analisis. Jadi semuanya ketika gender sudah menjadi arus utama dalam pembangunan nasional, maka semua perencanaan, semua program kerja di perguruan tinggi ini harus berdasarkan analisis yang bersifat responsif gender. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah komponen pengarus utamaan gender yang melalui institusi perguruan tinggi. Tadi saya sudah sebut ada 4, tidak ada kebijakan yang responsif gender. Jadi membuat aturan, ya, membuat ketentuan di perguruan tinggi itu harus memperhatikan apa itu yang disebut dengan responsif gender. Jadi kepentingan laki-laki dan kepentingan perempuan harus menjadi perhatian utama. Nah, seperti itu. Ya. Bahwa dengan keterbatasan secara fisikly misalnya, maka kebijakan-kebijakan yang untuk mahasiswi harus memiliki responsif gender. Nah, misalnya tentang masalah ospek misalnya. Ospek itu kalau diberlakukan secara masif, itu kemungkinan ada beberapa hal yang itu tidak bisa dipenuhi oleh perempuan. Misalnya tentang masalah tentang masalah menstruasi. Masalah menstruasi itu bagi perempuan itu sangat melekat. Maka kemudian ketika membuat ketentuan di ospek, ya harus memperhatikan ini. Misalnya contohnya semua jamaah peserta ospek harus melaksanakan sholat secara berjamaah misalnya. Kalau ketentuan seperti ini kan semua orang, semua peserta, laki-laki, perempuan harus melaksanakan sholat jamaah. Kalau tidak ada hukumannya. Ini yang tidak memiliki responsif gender. Ya. Semua peserta harus melakukan kegiatan physically, misalnya latihan-latihan yang bersifat physically, misalnya harus manjat tebing misalnya. Nah, ini kan kalau semua diberlakukan kan namanya tidak responsif gender. Nah, yang seperti itu kemungkinan juga tidak ada, tapi memang seharusnya sudah responsif gender ya. Kemudian yang kedua adalah tentang komitmen mengambil keputusan. Nah, ini pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan itu juga harus memiliki komitmen terhadap responsif gender. Nah, ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah gender analysis skill. Jadi setiap kita, ya, baik itu dosen, baik itu mahasiswa, itu kita itu harus sudah memiliki skill untuk tentang membuat analisis apa saja, yaitu yang responsif gender. Ya, karena yang namanya sensitif gender itu memang tidak perlu ada sekolahnya, tapi ini adalah berdasarkan kecerdasan. Ya, berdasarkan
sensitivitas kita. Ya. Oleh karena itu setiap kita itu harus memiliki skill untuk membuat analisis gender. Berikutnya adalah apa alat yang digunakan untuk membuat evaluasi yang responsif gender. Nah, alat evaluasi ini bisa bermacam-macam, ya. Bisa melalui yang namanya polling, ya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih keterlibatan mahasiswa-mahasiswi itu di dalam setiap program kerja kita, maka kita harus membuat evaluasi melalui polling. Dan dengan polling itu kita akan ketahui, ya, keterlibatan atau partisipasi laki-laki dan perempuan di dalam sebuah program kerja. Nah, ini semuanya apa? Ini semuanya akan diharapkan itu bisa mengalir kepada SDM yang memiliki sensitif gender. Ya, jadi kita berharap ya, semua yang kita laksanakan ya, itu memiliki nilai-nilai yang sensitif gender. Kenapa kok semuanya sekarang harus sensitif gender? Ya, karena sekarang arus utama pembangunan nasional adalah kesetaraan dan keadilan gender. Dan ini yang ingin dicapai oleh pembangunan nasional kita, yaitu adanya kesetaraan dan keadilan gender. Jangan sampai ada kelompok yang merasa tidak menjadi pertimbangan di dalam arus pembangunan nasional. Kemudian bagaimana responsif gender itu bisa menjadi sebuah model atau pola di dalam bekerja, pola di dalam berinteraksi. Itu tidak lain adalah bahwa responsif gender atau pengarusutamaan gender itu harus selalu menjadi bagian terpenting di dalam setiap aspek kita, aspek interaksi, aspek komunikasi, ya, melalui banyak hal, ya, bahwa responsif gender itu harus selalu menjadi agenda yang penting di dalam setiap upaya kita melalui komunikasi, melalui informasi, dan melalui edukasi. Ini yang penting, termasuk seperti siaran di radio ini juga merupakan cara bagaimana kita ini mengedukasi masyarakat untuk bisa memiliki wawasan atau pemahaman, ya, tentang masalah sosial itu yang responsif gender, memiliki pemahaman yang berkesetaraan gender, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana harapan yang kita inginkan daripada edukasi kepada masyarakat ini? Kita berharap bahwa masyarakat kampus atau masyarakat di luar kampus, berarti di sini ada mahasiswa-mahasiswi kita, bapak dan ibu dosen kita, dan masyarakat yang ada di sekitar kampus yang bisa menikmati siaran ini, ya, itu bisa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keberlanjutan daripada edukasi yang seperti ini, yang sangat diharapkan kegiatan seperti ini itu bisa mengubah mindset masyarakat, bisa mengubah cara pandang masyarakat tentang peran laki-laki dan peran perempuan di dalam masyarakat, dan yang seharusnya bagaimana yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk memperlakukan kedua kelompok tersebut, yaitu laki-laki dan perempuan. Halo, salam, ketemu kembali. Kita akan melanjutkan tentang manajemen yang responsif
gender. Ya. Jadi bagaimana sekarang kita membuat mengatur atau memanage ya tentang kekayaan daripada perguruan tinggi ini, baik itu yang bersifat materi maupun bersifat sumber daya manusianya, ya, yang berresponsif gender. Di sini yang dimaksud dengan manajemen responsif gender itu adalah manajemen yang menyediakan akses yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan berperan dan mendapatkan manfaat yang sama bagi keduanya. Manajemen yang responsif gender itu mengakui adanya karakter kerja, kesempatan dan hambatan kultural yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam menjalankan tugas kedinasan dan berupaya mengatasi hambatan tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ya. Jadi di sini memang ada perbedaan ya, ada perbedaan itu bukan didasarkan atas kemampuan, tapi didasarkan atas karakter ya, karakter kerja laki-laki dan perempuan itu karena ada hambatan kultural tadi itu. Oleh karena itu di sini hambatan kultural yang bersifat gender ini harus bisa diatasi supaya tujuan itu yang ingin dicapai dapat tercapai secara bersama-sama. Dan prinsip-prinsip yang menyangkut manajemen responsif gender, yaitu yang pertama adalah kesetaraan gender tadi, yaitu yang meliputi akses bahwa laki-laki dan perempuan, mahasiswa-mahasiswi itu bisa mengakses semua semua fasilitas, semua kebijakan yang ada di perguruan tinggi itu. Yang kemudian partisipasi. Nah, di sini partisipasi semuanya di sini ya. Sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi ini harus bisa berpartisipasi secara aktif ya, terhadap keberlanjutan daripada program kerja daripada perguruan tinggi itu. Dan kontrol. Di sini kontrol itu berlaku untuk semuanya, semua kelompok, laki-laki perempuan harus bisa membuat kontrol terhadap proses. Ya, terhadap proses yang ada di dalam lingkungan perguruan tinggi dan manfaat. Nah, ini yang paling penting, manfaat. Jadi semua kelompok harus bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah menjadi kebijakan-kebijakan daripada perguruan tinggi itu. Yang kedua adalah prinsip pembagian kerja. Nah, pembagian kerja itu kalau di perguruan tinggi kan sudah sesuai ya, semuanya sudah diatur secara struktural. Nah, oleh karena itu struktur pembagian kerja ini harus bisa ditaati. Nah, karena kalau di perguruan tinggi itu yang utamanya yang sudah ASN ya, itu sistem kerjanya sudah diatur ya secara sama ya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ketiga adalah struktur organisasi perguruan tinggi itu ya. Karena kita IAIN, maka struktur organisasi kita sudah mengalami perubahan ya. Sekarang kita lebih gemuk struktur organisasi kita karena status kelembagaan kita sudah berubah. Semakin gemuk, semakin besar organisasi itu, semakin banyak juga orang-orang yang harus menjadi yang terlibat aktif menjalankan struktur organisasi itu. Kemudian fasilitas gender praktis. Apa itu fasilitas gender praktis itu? Ya, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang untuk mendukung pelaksanaan peran gender konvensional sehingga tidak menghalangi target yang diharapkan dan mengupayakan terjadinya fleksibilitas antara peran
laki-laki dan perempuan dalam mengharmonisasikan kebutuhan domestik dan pekerjaan. Dan penyediaan fasilitas itu untuk peran-peran reproduksi yang biologis. Seperti itu. Ya. Kemudian prinsip berikutnya adalah sumber daya manusia. Nah, ini karena sumber daya manusia kita ini jelas ya, secara struktural juga sudah jelas ya, maka bagaimana kita memberdayakan sumber daya yang ada itu secara optimal sehingga semua kelompok ini bisa merasa memiliki ya, bisa merasa menikmati dan bisa merasa mengambil manfaat dari semuanya. Nah, sistem kerja tadi sudah dijelaskan juga, sistem kerja secara kultural laki-laki dan perempuan itu memang ada perbedaan. Nah, perbedaan tersebut ya ada lingkaran nilai kultural itu yang membedakan, dan ini harus memperhatikan ya. Bagaimanapun kita kan tidak bisa hidup ini lepas daripada nilai-nilai kultur yang ada di sekitar kita. Meskipun di sini laki-laki dan perempuan dianggap memiliki akses yang sama, tetapi ketika kita harus memperhatikan nilai-nilai kultural, maka ini harus menjadi pertimbangan daripada penyusunan sistem kerja laki-laki dan perempuan. Kemudian berikutnya adalah kebijakan yang responsif gender. Dan kita memang selalu berharap semua kebijakan yang ditempuh, yang dibuat oleh perguruan tinggi itu memiliki nilai-nilai yang responsif gender, sehingga semua kelompok akan merasa diperlakukan secara adil, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana wawasan gender yang harus dibangun oleh perguruan tinggi itu. Ya, bagaimana perguruan tinggi atau PTKIN ini membangun masyarakat perguruan tinggi yang mempunyai wawasan gender. Yang pertama yaitu memiliki visi dan misi. Jadi perguruan tinggi ini harus memiliki visi dan misi yang berperspektif gender. Ya, ada keadilan gender di sana. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen berikutnya adalah bahwa pimpinan profesional dan sensitif gender. Jadi di sini pimpinan yang profesional dan sensitif gender adalah bahwa laki-laki dan perempuan diakui memiliki kemampuan, baik itu kemampuan akademis ya maupun kemampuan praktis yang lainnya, itu secara setara dan secara profesional kedua-duanya itu harus diakui ya. Kemudian ada dosen yang profesional dan dosen yang memiliki sensitif gender ya. Saya pikir kalau dosen itu profesional pasti memiliki sensitivitas terhadap keadilan gender ya. Karena dosen profesionalitas itu kan dianggap dosen yang memiliki basic akademis yang mumpuni, sehingga dengan basic akademis yang mumpuni itu maka kemudian sikapnya terhadap responsif gender itu sudah setidaknya itu dia memiliki kemampuan untuk itu ya, kemampuan yang memiliki sensitivitas gender. Kemudian melalui kurikulum. Nah, ini kurikulum ini yang kalau kita amati bahwa kurikulum kita ini secara keseluruhan itu sudah katakan memiliki nilai-nilai yang responsif gender. Namun yang kita harapkan lebih jauh supaya mahasiswa kita itu memiliki wawasan yang responsif gender
itu setidaknya memang kurikulum kita itu harus memberikan ruang yang khusus, ya, ruang yang khusus untuk bisa diberi muatan tentang kurikulum yang berbasis gender. Itu harapan saya sebagai orang dipercaya yang mengelola PSGA. Harapan saya itu setiap prodi itu memiliki kurikulum khusus tentang studi gender. Nah, itu ya, itu harapan saya. Tapi ini insya Allah yang ada sekarang ini yang sudah saya lakukan, dan teman-teman di prodi sosiologi agama sudah memasukkan studi gender di dalam kurikulum. Insya Allah mungkin ya dalam tempo 1-2 tahun ke depan mahasiswa kita dari sosiologi agama itu akan diberi mata kuliah tentang studi gender. Saya harapkan dari prodi yang lain juga mempertimbangkan untuk memasukkan studi gender ini dalam kurikulum. Ini merupakan dukungan langsung terhadap pengaruh utamaan gender di lingkungan PT KIN. Dan harapan saya lebih jauh, semoga semua pimpinan dan utamanya di lingkungan program studi masing-masing itu memberikan perhatian khusus terhadap studi gender ini. Kalau tidak dari aspek pendidikan, ya, melalui apa lagi kita akan mendidik generasi yang akan datang ini memiliki wawasan gender yang lebih baik, sehingga peradaban masyarakat ini akan lebih memiliki nilai-nilai yang humanis, memiliki nilai-nilai yang berkeadilan dan berkesetaraan. Nah, kemudian yang terakhir, manajemen perguruan tinggi yang berwawasan gender adalah penilaian, sistem penilaian. Jadi penilaian dan pelaporan prestasi mahasiswa itu dilakukan secara terpilah, ya. Secara terpilah di sini bahwa bagaimana pola pemberi penilaian terhadap perempuan dan laki-laki itu ada pola-pola yang kita buat, ya, sehingga akan memberikan efek, ya, yang baik terhadap wawasan mahasiswa yang responsif gender. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan gender strategis. Seperti apa kebutuhan gender yang strategis itu? Yaitu kebutuhan untuk mengubah relasi dan peran gender tradisional guna menghadapi target yang manajemen harapkan. Misalnya memberlakukan afirmasi action kepada perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas manajerial. Misalnya melakukan kebijakan untuk mengubah kesenjangan gender, melakukan capacity building jenis kelamin yang tertinggal, seperti itu. Itu yang disebut dengan kebutuhan gender strategis. Nah, kemudian apa itu pengertian budaya yang sensitif gender? Yaitu budaya yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yaitu budaya atau nilai-nilai yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan budaya sekolah yang sensitif gender, itu seperti apa? Yaitu
seluruh pengalaman psikologis warga kampus. Pengalaman psikologis ini bisa bersifat sosial, emosional, intelektual yang diserap oleh mereka selama berada dalam lingkungan kampus yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Jadi budaya yang sensitif gender itu adalah menyangkut masalah sosial, emosional, dan intelektual. Seluruh kelompok yang ada di dalam lingkungan kampus itu yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan secara gender. Itu namanya budaya sekolah, atau budaya kampus yang sensitif gender, menyangkut sosial, emosional, dan intelektual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sampai saat ini di ruang gender ini. Kita akan ketemu lagi di ruang gender pada seminggu berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia buat Sohib Kampus di IAIN. Salam Sohib Kampus. 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Nah, nggak kerasa Monik udah nemenin Sohib Kampus selama hampir 2 jam. Itu artinya Monik harus pamit undur diri di ruang gender ini. Buat Sohib Kampus jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program menarik lainnya. Jadi tetap di sini ya. Akhir kata Monik pamit, 107,9 KKFM, The Spirit of Campus Station. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.